Oke, sekarang kita masuk ke bagian kolaborasi real-time Google Docs. Nah, jadi pada slide ini tuh kita akan melihat salah satu contoh nyata dari penerapan shared data dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Google Docs. Nah, Google Docs ini merupakan aplikasi berbasis cloud yang memungkinkan banyak pengguna yang bisa mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dan secara real-time. Nah, di slide ini terlihat bagaimana pengguna dapat terhubung ke satu dokumen yang sama melalui jaringan internet. Nah, jadi ketika satu pengguna mengetik atau mengubah isi dokumen, perubahan tersebut langsung dikirim ke server Google. Nah, kemudian dari server akan menyinkronkan perubahan itu ke seluruh pengguna aktif yang lainnya. Karena proses sinkronisasi ini terjadi sangat cepat, maka semua pengguna dapat melihat perubahan secara langsung tanpa perlu refresh halaman. Nah, ini yang membuat kolaborasi online menjadi lebih praktis dan efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, sebenarnya terdapat proses sistem terdistribusi yang cukup kompleks. Jadi, Google Docs harus mampu menangani editing simultan atau pengeditan secara bersamaan dari banyak pengguna. Jika dua pengguna mengedit bagian yang sama dalam satu waktu yang hampir bersamaan, sistem harus dapat menemukan bagaimana si perubahan tersebut itu digabungkan tanpa merusak isi dokumen. Nah, karena itu, Google Docs menggunakan mekanisme conflict resolution otomatis untuk menjaga konsistensi data. Selain itu, Google Docs juga memanfaatkan sinkronisasi data real-time lintas perangkat dan lokasi. Artinya, jadi pengguna tetap dapat bekerja sama walaupun berada di tempat berbeda, menggunakan perangkat yang berbeda, bahkan menggunakan jaringan internet yang berbeda. Teknologi seperti ini menunjukkan bagaimana sistem terdistribusi memungkinkan kolaborasi modern berjalan dengan cepat, stabil, dan efisien. Tanpa sistem terdistribusi, aplikasi kolaborasi real-time seperti Google Docs akan sangat sulit untuk diwujudkan. Next ke penanganan crash server. Nah, di sini ini tuh terlihat bagaimana sistem terdistribusi dirancang agar mampu mendeteksi dan menangani kegagalan server secara otomatis. Jadi, crash server adalah kondisi ketika server berhenti bekerja atau tidak dapat menjalankan layanan sebagaimana mestinya. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kerusakan hardware, bug pada software, overload sistem. Nah, dalam sistem biasa, crash pada satu server bisa menyebabkan seluruh mengganggu pengguna secara signifikan. Karena itu, sistem terdistribusi menggunakan mekanisme deteksi crash otomatis. Sistem akan terus memonitor kondisi server melalui proses monitoring dan heartbeat checking. Jika sebuah server tidak memberikan respon dalam waktu tertentu, maka sistem akan menganggap si server tersebut mengalami gangguan atau crash. Nah, di sini juga ada yang namanya konsep recovery dan failover. Recovery adalah proses pemulihan sistem setelah terjadi kegagalan, sedangkan failover adalah proses pemindahan layanan dari server utama ke server cadangan secara otomatis. Selain itu juga terdapat konsep mitigasi downtime. Nah, downtime adalah kondisi ketika layanan tidak dapat digunakan oleh pengguna. Semakin besar sebuah platform digital, semakin penting juga usaha untuk mengurangi downtime. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu fault tolerance and redundancy. Nah, di sini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam sistem terdistribusi, yaitu fault tolerance dan redundancy. Fault tolerance adalah kemampuan sistem untuk tetap berjalan walaupun terjadi kegagalan pada satu atau beberapa komponen lainnya. Dalam sistem terdistribusi modern, kegagalan server merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Karena itu, sistem harus dirancang agar tidak langsung berhenti karena satu node mengalami masalah. Di sini,
ada beberapa konsep utama yang digunakan untuk mencapai fault tolerance. Yang pertama, redundancy, node, dan replika data. Redundancy berarti sistem memiliki cadangan komponen penting, baik berupa server maupun saringan data. Jika ketika satu server gagal, sistem masih memiliki server lain yang dapat mengambil alih tugas tersebut. Konsep ini sangat penting, terutama pada layanan besar seperti Google Cloud, Netflix, maupun layanan perbankan digital. Kemudian terdapat juga failover otomatis. Failover adalah proses pemindahan layanan dari server utama ke server cadangan. Secara otomatis ketika terjadi gangguan, pengguna biasanya bahkan tidak menyadari perpindahan tersebut sedang terjadi karena prosesnya berlangsung sangat cepat. Inilah yang membuat layanan tetap tersedia walaupun sebagian sistem mengalami masalah. Di sini juga ada yang namanya konsep zero data loss. Artinya, sistem berusaha meminimalkan kemungkinan kehilangan data ketika terjadinya crash atau kegagalan server. Fault tolerance juga sangat penting karena layanan digital saat ini digunakan oleh jutaan bahkan miliaran pengguna. Karena itu, redundansi, failover otomatis, dan replikasi data menjadi bagian utama dalam sistem terdistribusi modern. Lanjut ke transaksi, data, dan prinsip ACID. Nah, pada sistem modern, transaksi data merupakan proses yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan integrasi dan keamanan data. Transaksi adalah proses perubahan data yang terus berjalan secara benar dan konsisten dari awal sampai akhir. Ketika pengguna melakukan transfer, sistem harus memastikan bahwa saldo pengirim berkurang dan saldo penerima bertambah dengan benar. Jika satu proses saja gagal, maka data menjadi tidak valid dan dapat menimbulkan masalah serius. Karena itu, sistem transaksi menggunakan prinsip yang disebut ACID. Pada slide ini, ada 4 prinsip utama ACID. Yang pertama, Atomicity berarti seluruh proses transaksi harus berhasil sepenuhnya atau gagal sepenuhnya, tidak boleh setengah berhasil. Sebagai contoh, dalam transfer uang, saldo pengirim tidak boleh berkurang jika saldo penerima belum berhasil bertambah. Yang kedua, konsistensi, yang artinya konsistensi memastikan bahwa data tetap valid sebelum dan sesudah transaksi dilakukan. Yang artinya sistem harus tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan dan tidak boleh menghasilkan data yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah isolation. Isolation berarti transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Yang terakhir ialah durability. Durability memastikan bahwa data sudah berhasil disimpan akan tetap aman walaupun terjadi crash server atau gangguan sistem. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, ialah protokol two-phase commit. Dalam sistem terdistribusi, transaksi sering melibatkan banyak server atau banyak node secara bersamaan. Karena itu, diperlukan mekanisme agar seluruh node memiliki keputusan yang sama terhadap satu transaksi. Tujuan utama dari two-phase commit adalah menjaga konsistensi data di seluruh sistem terdistribusi. Pada slide ini terlihat bahwa proses two-phase commit dibagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama adalah voting phase atau phase voting. Pada tahap ini terjadi satu koordinator yang bertugas mengatur jalannya transaksi. Koordinator akan mengirimkan vote request atau permintaan persetujuan ke seluruh partisipan atau node yang terlibat. Kemudian setiap partisipan akan memeriksa apakah transaksi dapat dilakukan atau tidak. Jika node siap melakukan transaksi, maka node akan mengirim respon setuju atau ready. Namun jika ada masalah, node akan mengirimkan respon gagal atau abort. Setelah semua respon diterima, maka proses masuk ke tahap kedua, yaitu commit phase atau abort phase. Jika seluruh partisipan setuju, koordinator akan mengirimkan perintah commit, yang artinya seluruh node harus menyimpan transaksi tersebut secara permanen. Namun jika ada satu saja node yang gagal atau menolak, maka koordinator akan mengirimkan perintah abort, yang artinya seluruh
transaksi dibatalkan agar tetap konsisten. Nah, itu semua node harus memiliki keputusan yang sama. Walaupun two-phase commit sangat baik dalam menjaga konsistensi data, protokol ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah proses transaksi yang bisa terjadi sangat lambat karena koordinator harus menunggu respon dari seluruh partisipan. Selain itu, koordinator mengalami crash di tengah proses, transaksi juga tertunda. Namun, meskipun memiliki tantangan, two-phase commit tetap menjadi salah satu protokol penting dalam sistem transaksi terdistribusi. Oke, boleh Prabu? Mungkin selanjutnya di sini kita lanjut ke konsep replikasi. Di sini ada konsep replikasi dalam sistem terdistribusi. Terlihat pada slide di sini ada data duplikasi atau data yang disalin ke beberapa node di dalam jaringan. Proses ini disebut sebagai replikasi atau replikasi data. Tujuan utamanya itu adalah untuk mereplikasi dan menekan keadaan dalam kepastian sistem. Dalam sistem terdistribusi modern, data tidak hanya disimpan pada satu server. Jadi data tuh digunakan di banyak server sekaligus. Karena itu sistem modern membuat salinan data di beberapa server yang banyak digunakan dengan adanya replikasi. Jika satu node mengalami kegagalan, maka node lainnya masih memiliki salinan data dari data sebelumnya, dari data tersebut. Pada slide ini juga terlihat bahwa replikasi membantu meningkatkan availability atau ketersediaan data. Artinya pengguna tetap dapat mengakses layanan walaupun sebagian sistem mengalami masalah. Selain meningkatkan kendala, replikasi juga membantu meningkatkan performa sistem. Di sini sebagai contohnya ada layanan seperti Google, Netflix, dan sosial media menggunakan aplikasi data itu banyak data entry atau data enter yang tersedia di berbagai wilayah dunia. Tujuannya agar pengguna dapat mengakses data dari server terdekat, jadi latensinya itu rendah. Di sini memiliki replikasi juga memiliki tantangan tersendiri. Semakin banyak salinan data yang dimiliki oleh sistem, maka semakin sulit menjaga keseluruhan data tetap konsisten dan sinkron. Karena itu, sistem terdistribusi membutuhkan mekanisme sinkron yang baik agar seluruh replika data tetap sesuai satu sama lain. Meskipun begitu, replikasi ini tetap menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam sistem terdistribusi modern karena beberapa peran besar untuk menjaga stabilitas performa dan ketersediaan layanan. Selanjutnya, di sini ada replikasi sinkron dan asinkron. Pada slide ini kita membahas dua metode utama, yaitu dalam replication, yaitu replikasi sinkron dan replikasi asinkron. Keduanya ini memiliki metodologi, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama dalam hal konsistensi data, kecepatan sistem, dan availability yang tersedia layanan. Metode pertama itu replikasi sinkron. Ini pada replikasi sinkron, setiap itu memiliki perubahan data yang harus diperbarui ke seluruh node. Jadi satu server secara bersamaan sebelum transaksi dianggap selesai. Artinya setiap ketika kita data pada server utama itu berubah, server cabang yang lainnya harus ikut menerima data perubahan dari data yang tersebut. Keunggulannya adalah metode ini tuh meningkatkan konsistensi data yang sangat tinggi untuk semua server yang akan saling terhubung dan selalu terbaru. Karena itu, replikasi sinkron sangat cocok digunakan untuk sistem yang membutuhkan akurasi tinggi, seperti sistem perbankan atau transaksi keuangan. Jadi biasanya bank-bank dan keuangan atau dompet digital tuh pakai replikasi sinkron. Terus selanjutnya di sini ada ini juga metodenya memiliki kekurangan. Belum, mundur. Metode ini tuh punya kekurangan, yaitu kayak secara keseluruhan node tuh harus diperbarui secara bersamaan, jadi lebih lambat gitu, kayak sinkronisasinya tuh lama. Terus bikin server juga kan jadi makin padat gitu, karena secara bersamaan seluruh server tuh harus diluncurkan. Pada
slide ini juga tuh memiliki pemilihan metode replication, yaitu bergabung pada sistem kebutuhan sistem. Jika sistem lebih memprioritaskan konsistensi data, maka bisa memilih sinkron atau lebih cocok digunakan. Namun kalau misalkan mengutamakan kecepatan dan performa itu, replikasi data asinkron sering menjadi pilihan utama. Kenapa seperti itu? Karena sinkron ini kayak cocok untuk hal yang cepat gitu. Untuk next slide selanjutnya kita di sini bahas studi kasus. Kita ngambil dari Google Doc. Di sini pada slide terakhir ini kayak yang diterapkan nyata oleh Google Doc. Google Doc ini merupakan salah satu contoh aplikasi berbasis cloud yang pakai sistem terdistribusi jutaan pengguna di seluruh dunia. Pada visualisasi slide di sini bahwa Google memungkinkan banyak pengguna mengakses dan mengedit secara sekaligus. Hal ini dimungkinkan karena Google Doc menggunakan arsitektur distribusi sistem yang sangat kompleks di balik layar. Konsep pertama yang digunakan pada Google Doc ini adalah real-time collaboration. Jadi semua orang tuh bisa menggunakan satu file aset doc atau mungkin Excel itu secara bersamaan. Terus di sini ketika pengguna lain mengetik tuh, maka di situ juga akan berubah di filenya. Kemudian server ini akan mensinkronisasi perubahan di seluruh pengguna aktif saat itu secara instan. Selanjutnya terdapat konsep fault tolerance. Di sini Google Doc dirancang agar tetap dapat berjalan walaupun terjadi gangguan pada sebagian server. Jadi yang seperti yang di atas itu, kalau misalkan ada satu server yang bermasalah itu tidak akan mempengaruhi karena dia menggunakan server yang ada lain. Jika salah satu node mengalami crash atau sistem akan langsung mengalihkan ke layanan server node lain yang masih aktif. Dengan cara ini pengguna tetap menggunakan layanan yang tanpa menyadari bahwa sebenarnya terjadi kesalahan atau kesalahan sistem pengguna. Terus di sini Google Doc juga menggunakan replikasi data di banyak node dan data center. Artinya dokumen pengguna tidak hanya disimpan pada satu server saja, tetapi memiliki banyak salinan di beberapa server. Hal ini sangat penting untuk menjaga availability atau ketersediaan data. Jika satu server mengalami masalah, data server yang lain itu masih mempunyai salinan datanya. Pada Google Doc ini juga terdapat mekanisme synchron conflict resolution. Ketika beberapa pengguna mengedit bagian dokumen secara bersamaan, sistem harus mampu mengatur perubahan tersebut agar dokumen tetap konsisten dan tidak rusak. Semua proses ini menunjukkan bahwa sistem terdistribusi bukan hanya sebuah konsep teori, tapi juga benar-benar digunakan pada aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Tanpa sistem terdistribusi, layanan kolaborasi real-time seperti Google Doc, Figma, Canva, dan lain-lain akan sulit berjalan dengan cepat, stabil, dan efisien seperti sekarang. Kesimpulannya adalah sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa sistem terdistribusi merupakan teknologi yang sangat penting dalam perkembangan dunia teknologi modern saat ini. Sistem terdistribusi memungkinkan banyak komputer yang memiliki banyak server yang bekerja sama secara bersamaan, melayani pengguna secara akurat, stabil, cepat, efisien, dan cepat. Melalui sistem arsitektur server klien, komunikasi data antar pengguna dan server dapat berjalan dengan terstruktur. Kemudian seperti konsep shared pada Google Dokumen atau Figma, Canva, dan lain-lain, itu menjadi kolaboratif secara waktu yang bersamaan. Selain ini, fault tolerance redundancy membantu sistem terdapat berjalan walaupun terjadi gangguan atau crash. Jadi semua server itu berjalan secara bersamaan dan menopang secara bersamaan. Karena itu pemahaman mengenai sistem terdistribusi menjadi sangat penting dalam dunia teknologi informasi dan perkembangan sistem modern. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres.
itu. Gua kaget